Pada suatu hari, di kerajaan yang jauh, terdapat dua orang yang bernama Niko dan Felix. Mereka adalah teman baik, namun memiliki pandangan yang berbeda tentang kekuatan dan kelemahan. Niko meyakini bahwa menyangkal diri adalah sebuah kelemahan yang harus dihindari. Sementara Felix berpendapat bahwa menyangkal diri adalah sebuah kekuatan yang dapat membantu seseorang untuk tumbuh dan berkembang. Ketika perdebatan mereka semakin memanas, kabar tentang perselisihan mereka sampai ke telinga Raja Salomo. Raja Salomo terkenal akan kebijaksanaannya dan dihormati oleh seluruh rakyatnya. Ia memutuskan untuk menengahi perdebatan ini dan memberikan nasihat yang bijaksana kepada Niko dan Felix. Raja Salomo mengundang Niko dan Felix ke istana kerajaan. Keduanya tiba dengan hati yang penuh harap. Raja Salomo duduk di atas tahta emasnya, sementara Niko dan Felix berdiri di hadapannya. Raja Salomo dengan bijaksana mendengarkan argumen dari kedua pihak. Setelah mendengarkan dengan seksama, Raja Salomo tersenyum dan berkata, "Kalian berdua memiliki pandangan yang berbeda tentang menyangkal diri. Tetapi sebenarnya kalian tidak sepenuhnya salah. Menyangkal diri dapat menjadi kelemahan atau kekuatan, tergantung pada cara kita menghadapinya." Raja Salomo melanjutkan, "Niko, ketika seseorang menyangkal diri, mereka mungkin kehilangan kepercayaan pada diri sendiri. Namun, jika kita mampu mengakui kelemahan kita dengan rendah hati, itu adalah langkah pertama menuju perbaikan dan pertumbuhan pribadi." Kemudian, Raja Salomo menoleh ke arah Felix dan berkata, "Felix, menyangkal diri juga dapat menjadi kekuatan. Ketika kita mampu mengenali batasan dan kelemahan kita dapat belajar untuk bekerja sama dengan orang lain, meminta bantuan, dan mengembangkan kualitas diri yang lebih baik." Raja Salomo kemudian mengajak Niko dan Felix untuk duduk bersama. Ia menjelaskan bahwa kehidupan adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan tantangan dan kesempatan untuk belajar. Dalam perjalanan ini, kita perlu memiliki keseimbangan antara mengakui kelemahan kita dan memanfaatkan kekuatan kita. Niko dan Felix mendengarkan dengan seksama dan merenungkan kata-kata bijaksana Raja Salomo. Mereka menyadari bahwa pandangan mereka tidak harus saling bertentangan, tetapi bisa saling melengkapi. Dengan rasa hormat dan pengertian, mereka sepakat untuk memahami dan menghargai perspektif satu sama lain. Dari hari itu, Niko dan Felix menjadi teman yang lebih baik. Mereka belajar untuk saling mendukung, menghormati, dan menggunakan kekuatan mereka untuk mencapai tujuan bersama. Raja Salomo, dengan kebijaksanaannya, telah berhasil menengahi perdebatan mereka dan menginspirasi mereka untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu yang lebih baik. Kesimpulan dari cerita di atas adalah bahwa dalam perbedaan pendapat, ada kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Niko dan Felix awalnya memiliki pandangan yang berbeda tentang menyangkal diri. Tetapi melalui nasihat bijaksana Raja Salomo, mereka belajar bahwa menyangkal diri bisa menjadi kelemahan atau kekuatan, tergantung pada cara kita menghadapinya. Mereka belajar untuk saling menghormati dan memahami perspektif satu sama lain, serta menggunakan kekuatan mereka untuk mencapai tujuan bersama. Ketika kita merenungkan cerita ini, kita dapat menghubungkannya dengan Markus 8 ayat 31 di Alkitab. Markus 8 ayat 31 mengatakan, "Lalu mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menderita banyak hal dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari." Pesan dari Markus 8 ayat 31 adalah bahwa Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya tentang penderitaan dan kematiannya yang akan datang. Meskipun ini adalah hal yang sulit dipahami dan diterima oleh murid-murid, penderitaan dan kematian Yesus sebenarnya menjadi kekuatan dan kebangkitan bagi umat manusia. Melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus membawa keselamatan dan harapan bagi kita semua. Dalam cerita di atas, Niko dan Felix juga mengalami perubahan pandangan mereka tentang menyangkal diri setelah menerima nasihat bijaksana Raja Salomo. Mereka belajar bahwa dalam menghadapi tantangan dan perbedaan pendapat, terkadang kita harus mengakui kelemahan kita dan bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Analoginya adalah Yesus yang mengakui penderitaannya dan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan umat manusia.
Dalam kedua situasi ini, kita belajar bahwa terkadang menyangkal diri atau mengakui kelemahan kita bukanlah tanda kelemahan, tetapi justru bisa menjadi kekuatan yang membawa perubahan dan pertumbuhan. Dengan menghubungkan cerita dengan Markus 8 ayat 31, kita dapat melihat bagaimana kehidupan Yesus memberikan teladan tentang pentingnya menerima penderitaan dan kelemahan kita sebagai bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar. Amin.